Terima kasih Pak Dirjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta Dewan Guru dan juga Bapak Ibu Guru yang sedang melaksanakan PPL. Ya, Alhamdulillah pada hari ini sesuai dengan rencana yang sudah dibuat sebelumnya bahwa hari ini saya akan melaksanakan diseminasi hasil dari pelatihan mengikuti kegiatan guru penggerak yang sudah dilaksanakan selama dari bulan Oktober akhir sampai ke Desember akhir. Dan ada tuntutan tugas, diantaranya salah satunya adalah untuk mendiseminasikan tentang budaya positif di sekolah. Karena meskipun saya mengikuti guru kegiatan pendidikan guru penggerak ini, bukan berarti saya sendirian yang ikut, tapi sebetulnya melibatkan sekolah. Ada 3 modul yang dipelajari selama nanti sampai bulan Juli. Ada 3 modul. Yang pertama modulnya untuk penerapan di kelas. Kemudian sampai pada akhirnya nanti ada penerapan di sekolah. Nah, jadi punya tanggung jawab juga sebagai guru penggerak ini untuk menggerakkan, ya, menggerakkan siswa, menggerakkan guru dan juga sekolah. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mensupport dari awal pendaftaran sampai nanti seterusnya. Dan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang juga membantu, mendukung saya untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Mudah-mudahan saya dapat menuntaskannya sampai akhir nanti. Bapak dan Ibu, adapun materi yang saya diseminasikan ini sebagai bentuk aksi nyata. Aksi nyata itu apa? Kalau kemarin mungkin Bapak dan Ibu sudah membuka PMM, platform Merdeka Mengajar, di sana ada aksi nyata juga. Artinya apa? Artinya apa yang sudah dipelajari kemudian diaplikasikan, diterapkan kepada siswa tentunya di lingkungan sekolah ini. Nah, ini adalah tentang budaya positif yang nantinya mengarah juga kepada tentang disiplin siswa, tentang perilaku siswa, perilaku guru yang kemudian berdampak pada kegiatan pembelajaran. Kalau di modul 1 saya mempelajari itu tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki filosofi pendidikan bahwa pendidikan itu adalah menuntun siswa sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Kodrat di sini adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Sebetulnya saya ikut di modul pertama itu langsung tertampar. Kenapa? Karena saya merasa salah selama ini mengajar. Selama 13 tahun salah mengajar. Kenapa? Karena pendidikan yang sebenarnya adalah menuntun, bukan menuntut. Selama ini yang saya rasakan, saya pribadi lebih banyak menuntut siswa. Mengerjakan ini, capaian KKM-nya harus tercapai, kamu harus bisa semua mata pelajaran, PR harus dikerjakan, dan lain-lain sebagainya. Ternyata salah. Ya, setiap anak punya kodrat masing-masing. Kodrat itu apa? Kodrat anak-anak ternyata sesungguhnya adalah bermain. Jadi belajar itu khususnya untuk SD, ya, karena betul-betul anak-anak ini masih senang bermain, sisipkanlah permainan. Jangan ragu-ragu untuk membahagiakan siswa. Kemudian setiap anak tadi punya kodrat berbeda juga. Mungkin ada anak kita yang tidak suka sama sekali dengan pelajaran matematika.
tapi dia suka dengan pelajaran yang lain. Tapi kadangkala kita mungkin menghardik anak. Gimana sih kamu ini aja nggak bisa? Itu sering kali terjadi dan masih terjadi, khususnya di kelas saya. Mungkin di kelas Bapak Ibu sama ya. Ya. Nah ternyata selama ini salah. Yang kedua, kodrat zaman. Kodrat zaman ini meliputi lingkungan. Dilihat bagaimana lingkungan anak tersebut tinggal, belajar. Kemudian bagaimana lingkungan sekolah ini. Direnungkan, sudah sesuai belum? Guru-gurunya bagaimana? Ingin muridnya menjadi murid A, tapi gurunya masih B. Jadi nggak akan tercapai. Nah, tugas kita diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara ini seperti petani. Petani itu datang bibitnya misalkan bibit jagung. Tugasnya apa? Dari mulai menanam, kemudian ya biarkan si jagung ini tumbuh. Ya kalau ada ulat atau apa dibersihkan. Ya, artinya apa ulat itu? Hal-hal yang menyimpang. Jangan sampai murid-murid kita ini menyimpang. Anak diberikan kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti bebas melakukan apa saja, bukan. Tapi kebebasan di sini adalah kita juga harus menuntun. Ketika anak mulai belok, guru mulai mengarahkan. Ya, jadi banyak tamparan sebetulnya ketika saya mengikuti di modul 1.1. Ya, jadi ceritanya Bu kita ini punya barang yang berharga. Sangat berharga. Bu Yos ini ingin lihat, bahkan ingin meminta benda ini. Nah, bagaimana caranya? Kita cantik. Ada apa sih di tangannya? Jangan kepo. Ih, kamu mah, aku kan nggak tahu. Aku nggak kepo dari dulu cari. Panggil cantik. Kamu kan teman aku. Aku bukan teman aku. Iya, aku kan cantik ya. Ini malah kasih. Kan kita bestie. Enggak, aku bukan Ih, bestie. kamu mah begitu. Enggak mau, enggak boleh. Enggak, nanti kamu bilang Boleh ancam. Aku kan teman kepercayaan kamu, asal aku. aku mau nggak percaya sama siapa sih ya? Nggak percaya. Percaya sama Allah. Enggak, enggak boleh. Kalau kamu nggak kasih, nanti nggak aku kasih makanan. Aku bisa beli sendiri. Ih, ini mah makanannya langka. Enggak mau. Ayo dong. Enggak mau. Ayo Paling juga puluh belenca. Ayo Enggak mau. Kamu nggak boleh. Ih, kamu mah begitu. Aku juga begitu. Emang kenapa? Kamu nggak kepo. Ini kan punya aku mah. Ayo dong. Enggak Ayo, boleh. Aku kan ngeliat kamu punya apa. Nanti aku ini rahasiain. Nggak boleh. Kamu mah cuy. Ih, kamu emang cuy apa? Oke, jadi tidak berhasil. Bu Gita kenapa tidak mau membuka kepala tangannya diperlihatkan? Diperlihatkan. Iya. Kenapa tidak mau? Kenapa nggak mau? Karena ini rahasia. Benda yang sangat berharga buat saya. Seperti api yang sama dia. Oke. Ya, terima kasih tepuk tangannya untuk Bu Gita dan Bu Yosita. Ya. Nah, jadi setiap orang mungkin akan melakukan hal yang berbeda. Mungkin ada yang Langsung menyerah. dibuka saja tangannya. Oh iya, kamu teman baik saya. Yang ada juga yang kekeh. Bahkan ada yang dipaksa dengan diancam pun tetap tidak buka. Ada yang dipaksa langsung ketakutan. Ada yang disuap dibuka. Ada yang disuap tetap tidak mau buka. Ya, dilanjut. Nah, tadi adalah tentang cerminan bagaimana kita mengontrol. Ya, ada orang yang bisa dikontrol, ada orang yang tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Sama siswa pun, ya. Siapa yang bisa mengontrol untuk membuka kepalan tangan tadi? Siapa? Hanya diri sendiri, ya. Hanya diri sendiri. Nah, begitu pun kita. Jadi siswa
dia akan melakukan sesuatu yang dia betul-betul mau, tergantung dari kontrol dia sendiri. Ya, artinya apa? Motivasi intrinsik dari dalam diri. Sebagai guru tadi ada beberapa miskonsepsi menurut Dr. William Glasser di sini. Ada kesalahan konsep, miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada 4 miskonsepsi yang selama ini terjadi. Yang pertama adalah guru mengontrol murid. Yang kedua, semua penguatan positif ini dianggap efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiganya, kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi dianggap dengan kritikan, dengan cacian, si anak yang tadinya berbuat salah kemudian akan berubah. Karakternya adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Guru mengontrol murid, ya. Bisa tidak guru mengontrol murid-muridnya? Bisa? Bisa, ya. Guru bisa mengontrol muridnya, tapi apakah murid-muridnya itu mau dikontrol ataukah tidak? Ada murid yang kamu tolong melakukan ini, nah si murid dia melakukannya. Kenapa dia melakukannya? Karena dia sedang membuka dirinya agar bisa dikontrol oleh orang lain. Tapi ketika dia tidak mau, ya, kita tidak bisa memaksakannya. Ya, jadi sebetulnya yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Yang kita lakukan adalah pemberian motivasi terhadap siswa. Kemudian yang kedua, semua penguatan positif ini dianggap efektif dan bermanfaat. Misal anak kemarin bernyanyi bagus di depan kelas, disuruh lagi, ayo dong kamu nyanyi lagi sekarang. Bisa jadi di hari berikutnya si anak ini menolak, sedang tidak mau dirinya dikontrol oleh orang lain. Ya, kita juga tidak dapat memaksakan karena tergantung dari muridnya. Tinggal mungkin kita memberikan pengertiannya saja. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah. Ya, ada anak melakukan kesalahan, dia tahu bahwa dia salah. Setiap orang yang melakukan kesalahan sudah tahu kalau dirinya salah. Kemudian kita tambahkan lagi, kamu gimana sih? Kan sudah dibilangin berkali-kali, jangan melakukan hal yang seperti itu. Ya, ternyata itu bukan menguatkan karakter, tapi menghancurkan karakter anak. Yang tadinya si anak selalu bisa riang percaya diri, kemudian berubah. Anak tersebut menjadi anak yang pemalu, selalu murung, ya, bahkan mungkin melakukan kesalahan lagi. Ya, jadi kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga miskonsepsi. Ya, kita menganggap bahwa orang dewasa ini bisa memaksa kepada siapapun, terutama anak-anak. Ya, menyuruh anak melakukan sesuatu, dipaksa-paksa. Ketika anak ini takut, dia akan melakukannya. Tapi ketika anak ini datang, ketika disuruh dipaksa datang dari kemauan, kalau saya harus taat sama orang yang lebih tua, maka dia akan melakukannya karena kesadaran dari diri sendiri. Ini 4 miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Nah, ini juga menjadi pembelajaran bagi kita semua karena bisa kita rasakan, bisa kita lihat di sekolah setiap hari seperti apa kita, dan apakah kita ada di sini di 4 poin ini semuanya ataukah tidak. Dan harapannya adalah tentunya kita sebagai manusia terus melakukan hal yang lebih baik lagi. Lanjut. Nah, lalu siapa yang memiliki kontrol? Di sini tentang perubahan paradigma. Stimulus. Stimulus itu merangsang, respon. Ada pandangan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata ini stimulus respon yang harus dirubah, bahwa kita yang harus berusaha memahami orang lain.
Kalau sudah saling memahami satu sama lain, pasti akan terjadi budaya yang positif. Kita nggak bisa ya guru ini dengan guru ini harus sama nih pandangannya, nggak bisa. Setiap orang mungkin memandang gayung misalnya, ini gayung buat apa? Ada yang memandang mungkin ini untuk khusus untuk mandi, ada yang memandang mungkin ini untuk teh mungkin ya, atau mungkin gayung ini digunakan untuk mengambil air khusus hanya di tampayan saja. Pandangannya karena masih bersih. Pandangannya beda-beda, ya. Nah, kita harus memahami, harus saling menghargai satu sama lain, ya. Tidak boleh kita memaksakan apa yang jadi kehendak kita. Harus sama, pokoknya tidak sama di musuhan, tidak sama tidak ditanya, dijauhi. Nah, ini yang harus dirubah adalah kita harus berada yang di sebelah kiri ini. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita lihat dulu dia melakukan hal yang buruk ini kenapa? Tujuannya apa? Jangan langsung dihardik. Ya, salah kamu. Ya, dilihat dulu. Kenapa dia sampai melakukan hal tersebut? Cari tahu dulu kebenarannya, dan jangan cari tahu kebenarannya dari satu pihak, tapi harus beberapa orang, terutama orang yang melakukannya sendiri tadi. Kemudian ada orang lain bisa mengontrol saya, ya. Ini berubah paradigmanya bahwa hanya diri saya yang bisa mengontrol. Ketika saya disuruh, misalkan membuat sesuatu, ya ibu Pak Solah tadi tolong buatkan ini. Sesungguhnya bukan karena saya dikontrol, bahwa saat itu saya membuka diri saya untuk boleh dikontrol. Nah, ini skema yang akan kita pelajari secara keseluruhan, bersumber dari teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Di sini ada bahwa teori Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, bukan berarti pakai kekeh. Ya, setelah diberitahu materi ini, tidak, ya kekeh. Bu kita disuruh oleh ibu kepala sekolah, Bu kita tolong, tidak mau, ya kenapa tadi, ya salah jadi salah tangkap, ya bukan kesana maksudnya, bukan berarti serba tidak mau, bukan, ya dalam hal ini justru lebih kepada membuka diri, saling keterbukaan satu sama lain. Nah, maknanya di sini kata disiplin, bahwa disiplin ini ternyata artinya adalah belajar kontrol diri. Kemudian semua perilaku ini punya tujuan. Orang melakukan apapun punya tujuannya, tergantung dari motivasinya. Motivasinya orang melakukan itu apa? Pertama, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Yang ketiga, karena menghargai diri sendiri. Contoh, anak rambutnya dipotong rapi karena sudah panjang. Nah, kenapa anak ini sampai rambutnya dipotong rapi? Apakah karena takut kena hukuman, ataukah supaya dapat imbalan? Ya, dapat imbalan itu kan bisa berupa pujian. Oh, bagus kamu, ya, bagus. Ya, anak yang sedang baca tidak bisa baca kelas 1 tiba-tiba bisa baca oleh gurunya. Bagus kamu, pintar. Sesungguhnya ternyata pujian yang seperti itu bukan hal yang bagus. Justru menghentikan potensi anak saat itu juga. Dengan anak bisa baca, dia merasa bangga, sebetulnya itu sudah menjadi penghargaan bagi dirinya sendiri. Berarti kita tidak boleh muji-muji dong. Ya, muji boleh? Boleh. Tapi bagaimana dengan siswa yang lainnya? Artinya dalam hari itu bagaimana kita bisa memuji semua siswa. Jangan sampai yang dipuji, yang sana merasa tersinggung, akhirnya dia merasa gagal. Udah, saya jadi murid yang gagal, yang dipuji ini terus, ya, yang disuruh itu terus, ya. Nah, ternyata kita memuji anak yang terlalu berlebihan. Oh bagus, pintar, tuh kamu ikutin, ya. Padahal setiap anak berbeda, setiap orang berbeda. Saya tadi mendapatkan imbalan. Tadi anak yang bisa baca dipuji oleh gurunya. Ketika dia
besoknya lebih bagus lagi, gurunya lupa tidak memuji, maka anak itu hilang motivasinya karena sudah tidak dipuji lagi sama gurunya. Nah sudah, nggak dipuji-puji lagi. Atau anak itu nangis, bu kok saya nggak dipuji, bu kok saya nggak dapat bintang. Kalau dulu ada ke sekolah yang pakai bintang, yang tetap bintang. Motivasinya karena penghargaan. Ya, kalau tidak ada penghargaan, besok-besoknya tidak ada penghargaan, ya sudah, anak itu motivasinya down. Ya, yang ketiga ini adalah yang paling diharapkan. Dia melakukan hal tersebut karena kesadaran dari dirinya sendiri. Guru datang ke sekolah tepat waktu bukan karena takut absen, bukan karena ingin dipuji oleh kepala sekolahnya, tapi karena memang sadar. Kesadaran diri saya harus disiplin. Dengan disiplin murid saya pun akan disiplin. Jadi kalau orang bilang jodoh cerminan dari diri kita, bahwa juga berlaku pada murid. Murid itu adalah cerminan bagaimana kita di kelas. Ya. Nah, dengan menghargai dirinya sendiri berarti ini dirangsang, distimulus oleh nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Kemudian tadi model berpikir menang, bahwa harus berkolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini nih guru pada peran ini. Kita berada di posisi mana sebagai guru? Ada penghukum, pembuat rasa bersalah kepada anak, teman, pemantau, ataukah kita sebagai manajer? Semuanya ini nantinya penanganannya, kalau kita sebagai manajer, kita akan melakukan segitiga restitusi. Seperti apa yang nanti dijelaskan. Kemudian setiap orang tadi punya perilaku-perilaku yang berbeda. Ini bergantung pada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Ini nanti semuanya akan dibahas di materi-materi setelah ini. Boleh dilanjut? Nah, disiplin. Apa artinya disiplin? Disiplin di sini berasal dari bahasa Latin, artinya belajar. Bahwa disiplin ini membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Itu makna kata disiplin, bukan karena paksaan hal-hal dari luar. Kemudian di kita di Indonesia, disiplin ini berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan untuk dipatuhi, kemudian menimbulkan ketidaknyamanan. Ya, saya tidak nyaman nih, ada peraturan sekolah yang seperti ini. Ya, nah itu dari disiplin di Indonesia. Boleh dilanjut? Nah, tentang nilai-nilai kebajikan universal di sini, bahwa nilai-nilai kebajikan itu adalah perilaku yang memiliki tujuan, kemudian diyakini oleh seseorang. Nilai-nilai ini kemudian dijadikan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Tadi anak melakukan sesuatu karena kesadaran dirinya sendiri, dan itu guru harus bisa menumbuhkan itu, bukan karena ada faktor ekstrinsik, faktor dari luar. Ya, melakukan sesuatu karena gurunya, melakukan sesuatu karena ada peraturan dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita menumbuhkan anak supaya tumbuh dari dalam dirinya. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai ini berada semuanya sudah terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada 5 apa 6? Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. 6 ya. Selanjutnya materi yang kedua, teori, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Lanjut. Teori motivasi tadi, kenapa seseorang melakukan hal tersebut? Ada 3 di sini. Yang pertama tadi untuk menghindari hukuman.
saya kemudian mendapat imbalan, ya. Jadi pun dengan kita misalkan sebagai orang tua memberikan imbalan kepada anak pun itu hal yang kurang bagus, ya, karena nantinya si anak mau melakukan itu, mau disuruh asalkan ada upahnya, imbalannya, ya. Nah, yang bagus adalah dia melakukan sesuatu dari tadi motivasi internal dari dalam dirinya, dan ini mungkin agak sulit karena dimulai dari gurunya dulu, ya. Gurunya bersikap, kemudian bagaimana gurunya menerapkan kepada siswa-siswinya, ya. Lanjut. Nah, dihukum oleh penghargaan, ya. Dihukum oleh penghargaan itu tadi, ya, contohnya. Kemudian ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu sebetulnya menghukum, ya, menghukum anak. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Misal tadi, ya, saya rangkum dari 5 yang ini. Ketika seseorang mengerjakan sesuatu, kemudian karena ada apa-apanya, misal siapa yang bisa mengerjakan ini nanti dapat coklat, ya, dia mau melakukan itu karena ada coklatnya, ya. Ketika dia diberikan coklat, sesungguhnya dia sedang dihukum, ya, dan guru tanpa sadar perilakunya itu justru sedang menghukum siswa. Bukan hanya menghukum siswa yang mengerjakan, tapi menghukum bagi yang tidak mengerjakan. Merasa gagal tadi, saya tidak dikasih penghargaan, si itu mah dapat coklat, padahal kan saya sama sekolah, saya sama mengerjakan, tapi hanya pada satu orang yang berani saja tadi memberikan coklatnya, ya. Dan dianggap tidak tepat. Penghargaan itu mengurangi ketepatan, merusak hubungan, ya. Ini teman satu bangku, yang ini mah dapat bintang tadi yang besar, mungkin yang ini bintang yang kecil yang belakang tidak dapat bintang, akan menimbulkan kecemburuan sosial yang akhirnya yang terjadi adalah anak saling menjauh, ya. Walaupun tidak semua anak, tapi ada saja anak yang menjauh, ya, dijauhin sama temannya. Lo maneh mah jangan pinter deh, ulah baliknya orang, ya, atau sebaliknya. Maneh mah itu bisa tiba gitu, oke. Nah itu, ya, merusak hubungan sesama siswa. Dilanjut, masih ada penghargaan menurunkan kualitas. Misal penghargaan kualitas ini, saya disuruh mengerjakan SKP karena dimotivasi, nanti dikasih uang, saya kerjakan dengan baik. Tapi ketika tidak dikasih uang, saya akan mengerjakan SKP itu dengan asal-asalan. Yang penting mah beres, ya. Alhamdulillah tidak seperti itu, ya. Mau dibayar alhamdulillah, ya. Ternyata saya masih ingat dengan Pak Dadang bahwa kalau orientasinya kepada uang, orang itu tidak akan kreatif, ya, nggak akan kreatif. Kemudian mematikan kreativitas tadi, ya, yang dimaksudnya. Kemudian mengurangi motivasi intrinsik, dia mau melakukan sesuatu karena ada tadi, atau yang masih bujang mau melakukan sholat taraweh karena ada temannya yang cantik, ya, kayak pahlawan gelis, ya, sholatnya gesit rajin, dipuji-puji. Ketika si perempuan tadi dapat udah dia juga ikut-ikut dan tidak sholat lagi, ya. Nah, kenapa? Karena ada motivasi dari luar melakukan sesuatu, ya. Jadi kita rubah bersama-sama, khususnya diri saya pribadi, untuk merubah tadi motivasinya supaya dari dalam diri kita dulu, motivasi intrinsiknya dulu, ya. Nah, dihukum oleh penghargaan tadi, ya. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa contoh kegiatan. Ada mencatat 100 kali lari keliling. Di sini saya tuliskan tentang hukuman dan konsekuensi. Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Mangga, siapa yang ingin berdialog? Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Bu Neneng mungkin.
tindakan yang kita berikan ke seseorang, kalau konsekuensinya itu hal yang mesti kita pertanggungjawabkan atau akibat dari perbuatan kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bu Nenek. Kalau dari Pak Nurjan apa bedanya hukuman dan konsekuensi Pak? Kalau menurut saya mungkin hukuman itu sama ya. Jadi tindakan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa yang melaksanakan kesalahan. Kalau konsekuensinya, jadi yang diberi hukuman itu adalah menjadi diri yang pribadi yang baik. Jadi hukuman dan konsekuensi ini menjadi sesuatu hal yang saling berkaitan. Apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman, ya berdasarkan materi yang sudah saya pelajari, sesuatu yang tidak terencana. Hukuman, ya anak melakukan kesalahan, kemudian diberikan tindakan, padahal tidak ada di dalam peraturan. Ya, misal ada siswa mewarnai rambutnya, di tata tertib tidak ada. Kemudian si guru memotong rambut anak, dibotakan. Ya, itu namanya hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah tadi yang disebutkan pertanggungjawaban atas kesalahan yang sudah dilakukan, tapi terencana. Ada tata tertibnya, ada peraturannya yang sudah disepakati oleh guru, diketahui oleh siswa dan orang tua siswa. Makanya kalau di awal tahun itu sebetulnya yang diperkenalkan adalah tata tertib kepada orang tua. Nanti orang tua akan baca, oh anak saya tidak boleh seperti ini. Ya sudah ada peraturannya, itu konsekuensi. Kalau hukuman tadi, baik hukuman ataupun konsekuensi ternyata menimbulkan dendam, menimbulkan kekesalan dari siswa tadi. Nah, di sini ada beberapa, mungkin biar tidak jenuh mendengarkan saja, ada beberapa kata, ada beberapa tindakan di sini, mana yang masuk hukuman dan mana yang masuk konsekuensi. Ini ada 10 lembar kebetulan, maka saya bagikan saja ya. Sudah, Bapak dan Ibu? Sudah ya? Nah, dari yang banyak tadi di sana, kemudian dirangkum ke sini untuk disebutkan, ya. Pencatat itu terada semuanya sampai kepada akhir. Mungkin ada yang akan menyampaikan hasil pekerjaannya. Silakan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kalau menurut saya itu adalah hukuman, karena itu kan disuruh mencatat. Oh, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut saya hukuman. 3. Memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu konsekuensi menurut saya. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menurut saya hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kalau menurut saya konsekuensi menggantikan. Terus berjemur di lapangan basket pukul 2. Terima kasih Bu Rosita. Ya, kita lihat dari yang ada di sini tadi yang sudah tersampaikan, mencatat 100 kali di buku itu adalah hukuman, ya, sesuai dengan yang disampaikan, ya, karena terlambat. Kemudian ada lagi lari mengelilingi lapangan karena terlambat, itu juga hukuman. Kemudian push up 15 kali
tidak menggunakan masker, ini pun hukuman. Nah, kenapa yang ketiga ini disebutkan hukuman? Ya, ketika terlambat datang ke sekolah itu pasti ada konsekuensinya. Tapi ketika konsekuensinya berbeda, ini yang satu disuruh mencatat, kemudian yang satu suruh mengelilingi lapangan basket, ya, ini jelas-jelas adalah hukuman. Terkecuali mungkin ketika dituliskan peraturannya ada konsekuensinya dituliskan, ya, anak yang terlambat akan memunguti sampah sepanjang sekolah, dituliskan di peraturannya, maka itu akan menjadi konsekuensi, ya. Jadi ada dasar, ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja, ini adalah konsekuensi. Dia harus bertanggung jawab atas apa yang sudah diperbuatnya, ya. Menggantikan kertas, nyobekin atau nyoret-nyoret kertas temannya, ya harus diganti, ya, diganti lagi kertasnya, itu konsekuensi. Dia bertanggung jawab atas tindakannya. Disuruh tidak mengenakan sepatu atau bertelanjang kaki tadi, ya, ini juga hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Untuk pelajaran PJOK ini masuknya konsekuensi, bukan hukuman. Makan lari, tapi di sini diimbangi hukumannya dengan seberapa besar kesalahannya. Tidak bisa disamain antara yang terlambat 1 jam dengan yang terlambat hanya 10 menit, disamain hukumannya. Nah, ini berbeda. Jadi konsekuensi dari apa yang diperbuatnya. Sudah bagus ya Bapak dan Ibu. Bapak, ya, silakan lanjut. Nah, yang tadi sebelumnya. Jadi apa bedanya sebelumnya? Ya, apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu harus terjadi karena memang sudah ada dasarnya. Ya, hukuman tadi menimbulkan hal yang menyakitkan, kemudian membuat anak sakit fisik. Fisik di sini baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ya, lupa. Kemudian anak akan membenci kedisiplinan. Ya, saya benci dengan sikap disiplin gara-gara apa? Gara-gara hukuman. Ya, tapi kalau dengan konsekuensi anak akan lebih menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu bersifat paksaan, ya, mau tidak mau anak harus nurut hukum itu. Tapi kalau konsekuensi ini hanya berupa stimulus agar anak bisa tanggap terhadap apa yang sudah diperbuatnya, sampai kepada akhirnya hukuman itu membuat anak marah, ya. Pasti anak kalau dihukum marah, kemudian merasa bersalah, pasti, ya. Sebelum dia dihukum pasti dia sudah merasa bersalah duluan. Ditambah sama kita dihukum, dipermalukan, hancurlah tuh anak karakternya, ya. Kemudian merasa tidak dihargai. Nah, itulah. Sedangkan konsekuensi di sini anak hanya kehilangan haknya, anak hanya dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya dalam waktu yang jangka waktu yang pendek saja. Ya, kalau konsekuensi besok anak lupa lagi. Tapi ada juga anak yang dihukum, hari ini dihukum, dia minder, besoknya dia lupa, ya, lupa kesalahan lagi. Nah, itu dampak dari hukuman. Boleh dilanjut? Selanjutnya materinya adalah yang berikutnya adalah restitusi. Dihukum tidak bagus karena jadi jangka panjangnya anak akan selalu rasa sakit. Diberikan konsekuensi, anakku ternyata masih juga merasakan sakit, dipermalukan, tapi jangka waktunya pendek, ya. Jangka waktu seminggu mungkin dia sudah lupa, sudah tidak sakit hati lagi. Nah, yang terbaik adalah restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan teman-temannya dengan karakter yang lebih kuat, yang lebih percaya diri. Nah, ini restitusi. Seperti apa sih penerapannya restitusi?
nanti akan ada di akhir materi yang kebetulan sudah disimulasikan di kelas 6. Seperti apa itu restitusi. Lanjut. Nah ini dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau restitusi itu jadi si anak berbuat salah, dipanggil anaknya, kita bicara baik-baik, biarkan dia mengungkapkan kesalahannya. Apa kesalahan kamu? Anak menyebutkan kesalahannya. Terus apa yang akan kamu lakukan atas kesalahan kamu? Oh, Pak, saya mau melakukan ini untuk memperbaiki kesalahannya. Ciri-ciri restitusi, ya, restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya, ya. Dia memperbaiki lagi, guru membimbing nih. Ketika anak tidak tahu mau berbuat apa, ya guru bimbing perbuatan yang harusnya dilakukan oleh orang tersebut. Lebih kepada memperbaiki hubungan anak, misalkan tadi berantem, dipanggil dua-duanya, didamaikan, kemudian apa yang akan kamu lakukan? Nah, selanjutnya, ini akan memperbaiki memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi ini menuntun si anak untuk muncul motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam dirinya untuk lebih baik lagi tentunya ke depannya. Kemudian fokusnya kepada karakter. Restitusi itu bukan tindakan, bukan menghukum, tapi bagaimana guru bisa menuntun anak untuk memperbaiki karakternya, bukan dengan cara diberikan tindakan tertentu, ya. Biarkan anak itu menemukan nantinya. Kemudian fokusnya pada solusi. Ini anak berbuat salah, solusinya apa? Ya, mungkin seperti kejadian kemarin ketika ada anak berbuat salah, kita marahi, si anak juga mungkin minder, sakit hati, ya. Kita tidak ngasih solusi buat anak ini. Harusnya mungkin di restitusi ini justru kita lebih kepada ngasih solusi buat anak-anak yang punya permasalahan, ya. Nah, nanti kita terapkan. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Anak yang buat salah tadi, dia dengan percaya diri, ya, ingat salahnya mau diperbaiki, dia percaya diri untuk kembali lagi dengan teman-temannya, ya. Dan kesalahan anak tidak boleh kita berikan konsekuensi hukuman atau restitusi di depan teman-temannya yang lain. Jadi panggil. Jadi kalau di SMP, SMA itu kan ada guru BP yang melakukan restitusi. Jadi teman-teman yang lainnya tidak tahu, ya, bahwa anak ini sedang diberikan restitusi. Lanjut. Selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Lanjut. Apa itu keyakinan kelas? Tiap tindakan atau perilaku yang dilakukan di kelas yang menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif yang akhirnya membuat sebuah budaya. Nah, jadi ada yang disebut dengan peraturan, ada kesepakatan, ada keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas dibuat misalnya oleh teman-teman di siswa di kelas, apa nih kesepakatan yang mau dibuat di kelas ini? Misalkan PPL nih mau mengajar nanti di hari Senin, dibuat dulu kesepakatan kelas sama anak-anak. Ayo kita buat kesepakatan kelas. Apa yang mau kita buat kesepakatan kelas? Mendengarkan guru ketika berbicara. Oke, yang lain setuju. Maka jadikan itu kesepakatan. Terus apa lagi? Ya, menghargai teman, saling tolong menolong. Apa lagi? Ya, nah nantinya anak, oh iya, ada keyakinan, ada kesepakatan kelas yang harus diikuti. Ya, sama halnya dengan keyakinan kelas. Semua siswa, guru, dan kepala sekolah harus menyetujuinya. Tapi kalau salah satu tidak setuju, kepala sekolah ini gurunya tidak setuju, maka jangan dibuat sebuah kesepakatan kelas, jangan dibuat keyakinan kelas, ya. Jadi semuanya harus menyepakati. Mungkin nanti setelah dari sini di minggu berikutnya kita bersama-sama guru untuk membuat keyakinan kelas, ya. Untuk membuat keyakinan kelas sama-sama, nanti mau ditempel di dinding kah dalam bentuk karton, atau mau kita cetak banner kah, ya. Nggak usah beli online, bikin sendiri saja, ya, supaya lebih
murah, atau dibikin dari triplek dan lainnya, nanti ditempel-tempel ya. Nah, anak akan selalu ingat, oh iya, ada keyakinan kelas. Nantinya awal-awal mungkin anak akan, oh saya harus seperti ini, karena ada motivasi ekstrinsik. Kemudian nanti dengan terbiasa jadi membudaya. Kalau sudah membudaya, maka kesadarannya muncul dari dalam dirinya sendiri. Ya awal-awal pasti gitu, karena ada ekstrinsiknya. Mungkin dalam waktu yang lama, ya mungkin 1 bulan baru muncul kesadaran intrinsiknya, motivasi dirinya. Ya, ternyata dari sekolah berpengaruh kepada anak dan akan berpengaruh kepada lingkungan keluarganya. Akhirnya malu ketika dilihat anak saya doang minum duduk, ya tadi makan masih berdiri, belum muncul kesadaran diri. Jadi ternyata dampak di sekolah akan dibawa oleh anak, kemudian akan dibawa ke rumahnya, positifnya, ya. Jadi jangan terhalang oleh budak ya di mana ki kos kieu, ya. Kalau di sekolah, nah tidak. Kita bagaimana merubah di sekolah itu menjadi budaya di rumahnya, berubah, ya. Lanjut saja. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan bersifat lebih abstrak, yang rinci dan konkret, artinya nyata, ya, bisa diterapkan dengan mudah oleh siswa. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal. Universal itu artinya pernyataannya sudah disepakati. Anak sepakat, anak tahu. Tapi kalau anak, guru bikin keyakinan kelas saja, tidak diberitahukan ke anaknya, hanya ditempel saja. Nah, itu belum bersifat universal nantinya. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Tadi kalau di peraturan mungkin biasanya dilarang berambut panjang, dilarang menggunakan rok di atas lutut, ya. Nah, ini tidak dipositifkan, dirubah, menggunakan rok di bawah lutut, yang dipakai rok positif nilainya. Kemudian jangan terlalu banyak. Tujuannya adalah mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Ini nanti insya Allah kita buat ya Bu ya, bersama-sama disepakati dulu aja minimal. Mungkin Pak, maaf jadi Ya. dalam bentuk kalimat keyakinan sekolah itu semua kalimatnya bersifat positif, Ya. tidak memaksa intinya. Nah, Ya. mungkin perlu diinginkan juga seperti apa bentuk kalimatnya. Oke, contoh kalimatnya ya. Ya, next. Nanti ada. Keyakinan sekolah. Ya. Kemudian keyakinan kelas ini diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian hendaknya berkontribusi, semua warga berkontribusi sampai ke orang tua juga tahu nanti. Makanya supaya orang tua tahu ini, nanti bagaimana kita buat dicetak atau bagaimana lah nanti ya, mudah-mudahan ada. Pakai banner ya. Pakai bannernya kita bikin saja sendiri. Misal kita bikin banner yang besar Bu, supaya irit kita potong-potong nanti jadi kecil-kecil, tinggal kita tempelin ya. Nah, kita rapihin. Ketimbang bikin yang kecil-kecil itu biasanya lebih mahal. Lebih baik kita bikin besar sekaligus kemudian kita potong. Kemudian ditinjau setiap waktunya, cocok tidak diterapkan untuk tahun berikutnya si keyakinan kelas tersebut, atau jangan-jangan sudah tidak cocok atau bersinggungan dengan yang ada di masyarakat kita, ya. Karena kan sekolah kita ini kebetulan dekat dengan masyarakat, ya, bukan sekolah yang jauh dari masyarakat. Lanjut. Mempersilahkan warga sekolah untuk bercurah pendapat, ya. Boleh kita tanyakan orang tua setelah baca, Bu, ini harusnya tambahin 1 dong Bu, keyakinan kelasnya. Boleh, orang tua boleh berkontribusi. Kemudian catat semua masukannya. Nah, kemudian disepakati lagi ini oleh warga sekolah, ya, apakah bagus ini usulan orang tua ataukah tidak. Jadi yang namanya sekolah itu memang perannya adalah semua pihak, ya. Dilanjutkan. Susun sesuai dengan prosedur tadi, positif jangan negatif. Contohnya jangan berlari-lari di kelas, berjalanlah di kelas, diganti, ya. Lanjut.
Contoh-contoh yang lainnya, lanjut, itu sudah, masih sama. Oke, lanjut. Terus kita langsung pada contoh, the next. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Selalu bersikap positif. Bersikap positif itu berarti anak harus jujur, tidak boleh berbohong. Ya, kalau di SD mungkin tidak seperti di SMP SMA. Harus kita jelaskan juga ya. Positif itu apa sih? Ya, jangan-jangan anak tidak tahu arti kata positif. Kalau di SMA pemikirannya sudah matang lah. Oh, saya tidak boleh nih berperilaku negatif. Ya, ini contoh yang diambil justru dari tingkat SMA. Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik, ya, menghormati guru, misalnya juga cukup segitu saja. Menghargai murid, ya, nggak usah panjang-panjang kalimatnya, jadi diingat oleh anak. Tapi tadi kita harus komitmen. Komitmennya apa? Mungkin sewaktu-waktu kita melihat anak, kok ini anak seperti ini ya, tidak berubah-berubah setelah ada keyakinan kelas, berarti masih ada yang kurang. Tinjau terus dengan guru-guru yang lain, ini masih seperti ini nih, gimana? Ya, mungkin perlu ditambahkan lagi kalimat redaksinya supaya lebih dipahami. Ini hanya contoh-contoh. Hadir 15 menit di kelas, mungkin kalau di peraturan sekolah tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Nah, kata yang positifnya adalah hadir 15 menit sebelum pembelajaran. Ya, menyimpan kembali barang pada tempatnya. Di sini dihilangkan paksaannya tadi. Mungkin kalau ditambahkan paksaan harus hadir, semuanya dipakai kata harus. Ya, tadi karena ada di teori kontrol tadi di pertama, kita juga tidak bisa memaksakan. Bukan tidak bisa, ya bisa kita memaksa, tapi alangkah lebih baiknya jika tidak dipaksakan. Bukan berarti oh ya udah nggak apa-apa kamu datang terlambat juga, bukan, tapi diarahkan. Ya, nah jadi memang ini masih jadi mungkin di beberapa kalangan sekolah ini jadi multitafsir, ya, jadi multitafsir. Seperti kemarin menghamba kepada murid, guru itu harus menghamba kepada murid ketika awal-awal. Kok guru menghamba kepada murid? Oh ternyata menghamba ini memperlakukan murid itu seperti anaknya sendiri, ya, celik diais, ya, ayam iya diturunkan. Ya, tapi yang positif, ya. Nah, ternyata memperlakukannya harus seperti anak sendiri dan memang tidak mudah, ya. Nah, bukan berarti di pemangku, bukan, ya. Nantinya justru akan menimbulkan keirian bagi orang lain, dianggapnya menjadi hukuman. Ya, bagaimana kita kepada anak gimana sih, gitu, ya. Bicarakan kubatur pasti anak kita mungkin kita akan kesel, melihat ya, menganggap muridnya seperti apa kepada anak, ya. Kemudian sampai sini ya, ini semuanya adalah contoh-contoh dari contoh keyakinan kelas, ya. Tidak harus sama kita seperti ini. Ini mah hanya sekedar contoh. Mungkin saja kita hanya buat 4 doang dalam satu sekolah. 4 ini ternyata sudah jadi budaya. Anak berhasil, kita berhasil menjadi keyakinan kelas. Sudah, keyakinan kelasnya kita tinjau, dirubah kembali. Yang ini sudah tercapai, kita ganti yang baru, tambah yang baru, ya, kalimatnya. Iya, karena sudah berhasil nih. Kalau sudah berhasil bukan berarti dibiarkan, bukan, tapi gimana caranya dipertahankan, ya. Tapi kita cari lagi supaya tahun depan tambah 2 lah, ya. Yang 3 yang lama hapus saja, ya. Karena sudah jadi budaya. Itu maksudnya ditinjau terus-terusan, ya. Tapi bukan diabaikan, bukan. Oke, dilanjut. Nah, sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Mungkin dari materi yang tadi ada yang mau ditanyakan atau saling berdiskusi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan dari penjelasan tadi, ya, ini tentang aksi, ya, kajian asimilasi budaya ini sangat bermanfaat bagi kita mungkin, apalagi sekarang dalam pengajaran itu untuk siswa
dari kelas 1 sampai ke kelas 6 itu sangat sulit ya kajiannya. Sangat sulit sekali untuk mendisiplinkan anak. Itu sudah mendengarkan dari penjelasan kalian itu, memang kita merasa bersalah ya, bersalah terus. Karena apa? Memang kalau dari dulu dan selama 25 tahun menjadi guru honorer, sekarang di sini udah 15 tahun, malah makin sulit mengajar anak itu ya, makin sulit. Makin sulitnya jadi anak itu tidak nurut kepada kita. Nah, setelah ada pelajaran budaya mungkin sini dibudayakan tentang di sekolah, kita sadar gitu, kita sadar bagaimana cara mengajar anak yang baik. Nah, di sini harusnya mungkin kita seperti tadi menganggap anak sekolah, anak orang itu, anak sekolah itu sebagai anak sendiri. Nah, di sini udah ada yang seperti itu, juga ada yang belum ya. Terhadap saya, apalagi anak-anak kelas 1 gitu ya, anak kelas 1 sulit sekali dibinanya, karena masih bermain tadi itu ya, masih apa namanya, masih bukan untuk belajar yang harus gitu ya, harus bisa gitu. Jadi ada bermainnya gitu, permainannya. Nah, di sini untuk membuat tadi apa namanya keyakinan kelas itu harus mungkin harus harus dilaksanakan oleh guru kelas masing-masing berdasarkan kesepakatan warga sekolah atau kita ya, juga wali murid. Misalkan wali murid yang mengantar siswanya mungkin gitu ya, sampai ke Rendang saja, tidak boleh di dalam kelas seperti itu. Mungkin satu contoh saja. Nah, untuk yang ditanyakan itu tadi, bagaimana kita untuk membudayakan kegiatan-kegiatan sekolah baik di dalam belajar ataupun di dalam hal yang lain, gitu ya. Nah, ini untuk kebiasaannya gitu ya, membudayakannya bagaimana itu kita. Dan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari yang lain menanggapi Pak Nurjan atau apa? Oh boleh. Oh ingin. Tadi masalah reward atau penghargaan, mungkin lebihnya imbalan ke siswa itu dulu di kurikulum sebelumnya justru dianjurkan kalian dari mulai KBK terus dan sebagainya itu justru dianjurkan. Nah, kenapa sekarang kita berarti ini acuannya ke kurikulum merdeka? Nah, itu justru dianjurkan. Kenapa kok sekarang malah tidak diperbolehkan? Walaupun mungkin tidak berarti tidak diperbolehkan sama sekali, cuman mungkin cara penyampaiannya ke anaknya saja yang berbeda mungkin itu. Nah, yang saya ingin tanyakan, hal seperti apa sebaiknya memberi penghargaan, karena kalau melihat acuan ke belakang kurikulum sebelumnya justru itu menjadi motivasi ke siswa tersebut. Ini menurut kurikulum sebelumnya. Nah, untuk sekarang karena tidak boleh lagi, walaupun tidak sama sekali, mungkin seperti yang bagian paparkan tadi, hanya mungkin cara penyampaiannya aja. Jadi gini maksud saya, sebaiknya seperti apa, terus kurikulum yang sebelumnya pas sudah tidak berlaku lagi atau tidak boleh digunakan lagi, itu intinya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Sebenarnya pertanyaannya sangat bagus. Ada yang mau menanggapi dari Pak Nurjan, dari Bu Neneng, atau mungkin Ibu Kepala Sekolah mau menanggapi keduanya? Yang mana saja boleh, mungkin ingin ditanggapi. Dari Pak Nurjan ya. Tadi Pak Nurjan bertanya tentang mengenai apa? Keyakinan budaya di sekolah. Budaya positif ya, di sekolah. Sebetulnya kita bukan dulu sebagai warga sekolah, komite juga termasuk karena sebagai warga sekolah. Ya, budaya positif itu misalkan jangan buang sampah sembarangan. Jadi sekarang diubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi mungkin kata jangan itu
sekarang tidak digunakan. Jangan berlari-larian. Jadi diubah kan, berjalan pelan-pelan gitu ya. Jadi semuanya kita harus berangkat ke sepakatan bersama. Mungkin orang tua jarang ikut, walaupun ada catatan malam pun orang tua nggak pernah mengomen lah, kecuali ada keburukan di sekolah banyak baru ngomen. Tapi untuk kebaikan mungkin tidak tanya orang tua itu. Jadi kita ajak sama siswa juga mungkin belum begitu mengerti kalau belum kita paparkan, kita kasih tahu gitu. Jadi ini mah khususnya untuk guru mungkin komite, karena komite kita mah sebagai pengawas lebih berpengalaman daripada kita. Jadi kita itu aja deh untuk positifnya dihususkan untuk guru aja dulu, nanti dipaparkan ke siswa. Mungkin kita membuat banner ya Pak ya, supaya dibaca sama orang tua. Awal ajaran Juli orang tua tidak boleh masuk. Itu juga udah sama Ibu. Jangan mengantar siswa ke ruang kelas, tapi tetap menunggu di luar, tapi tetap dulu. Kita pakai jangan, tidak boleh ya sekarang. Mungkin tidak ya Pak Dian? Mungkin bukan berarti tidak boleh, tapi akan lebih bagus. Lebih bagusnya gitu ya pakai jangan. Orang masa sembarangan disampahkan, orang mau itu, nama udah teacher sampahnya karena tempatnya gitu. Itu aja mungkin. Mengenai peneneng mungkin itu masih berlaku ya Pak Dian. Mengenai reward, tapi cara guru yang bagus yang bagaimana memberikan reward itu aja ya. Bila itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, jadi seperti itu betul. Ya, kita mengawalinya dari kita dulu semuanya guru. Bagaimana guru ini membudayakan budaya positif. Artinya apa? Kalau guru sudah solid satu sama lain, maka murid akan dengan mudah. Tapi kalau gurunya belum mencerminkan budaya yang positif, anak masih akan meniru kepada gurunya, karena kan guru itu digugu dan ditiru. Kita ngomong tadi, kita mengharapkan anak A, tapi gurunya masih B, belum ke A juga. Ya, jadi patojaiyah apa yang kita harapkan dengan apa perilaku kita. Jadi kita mungkin memperbaiki diri. Ya, maksud saya terus senantiasa memperbaiki diri ya kepada siswa. Makanya sekarang setiap siswa punya tadi, ada yang melakukan kejelekan, ada yang melakukan kebaikan, dan ini ada kebutuhan dasar manusia. Ternyata seseorang melakukan hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Lanjut. Nah, bagaimana seorang guru berperan menciptakan disiplin positif berdasarkan pada teori kontrol, di mana dinyatakan bahwa ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Dan tujuan di balik perilaku ini salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Lanjut. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini bukan hanya pada orang dewasa, tapi anak-anak juga ternyata sama. Dia ingin kebutuhan hidupnya terpenuhi, baik secara fisiologis maupun secara biologis. Misal ada anak, dia bawa bekal dari orang tuanya, ya. Kemudian tapinya dia sering kali mengambil bekal temannya, ya. Kenapa? Karena mungkin monoton, ya. Sama goreng di tiap hari. Kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Dia ingin makan yang lain, ya. Akhirnya dia melakukan, ambillah punya teman saya, temannya tidak menerima, ya. Nah, berarti ini ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Sama seperti kenapa sih ada orang mencuri, maling? Ternyata memang secara finansial ekonomi tidak terpenuhi, ya. Kenapa orang korupsi itu masyarakat, ya? Itu menggedala masyarakat gitu, ya. Jadi anak juga butuh untuk sesuatu hal yang membuat dia bertahan hidup. Anak suka malah, kenapa? Mungkin dia tidak cukup uang jajan dia untuk kebutuhannya,
ya, terutama kebutuhan jajannya ya belum terpenuhi. Ya, setiap orang perutnya beda-beda ukurannya. Ya, kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang, rasa diterima. Ya, anak mungkin tadi ngambil makanan punya temannya, ya, karena ketika dia ambil temannya, ya, dia ingin merasa diperhatikan. Sengaja dia ambil, temannya bekerja, ya bilang kepada guru, si Anu, ya si Abdul ngambil makanan saya. Gurunya manggil, kamu sini. Ya, itu si anak merasa diperhatikan. Kalau kita bilang caper kamu dah, ya. Ternyata mungkin di rumahnya anak itu memang kurang perhatian dari orang tuanya, sehingga dengan sengaja dia melakukan kesalahan tadi, ya sengaja biar dipanggil guru. Kalau sudah dipanggil guru saya nyaman, mungkin di situ dia nyaman dengan gurunya. Ya, ada anak yang seringkali cari-cari perhatian, oh berarti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi di rumahnya oleh orang tuanya. Nah, jadi kita juga harus mengidentifikasi murid kita ini mana kebutuhan yang belum terpenuhinya. Lanjut, kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan, ya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, orang-orang biasanya kalau di penguasaan ini orang-orang yang ingin selalu jadi pemimpin, ingin selalu menguasai kelas. Kalau anak itu pengen selalu tampil, yang lain nggak boleh tampil. Ya, betapa saya mau, karena dia butuh pengakuan. Ya, atau di rumahnya tadi sering dimanja, sering diakui, oh hebat kamu. Ya, di sekolah dia butuh itu. Ya, nah di rumahnya juga harus diperbaiki. Jadi tidak bisa hanya di sekolah saja yang memperbaikinya, tapi di rumahnya kita tidak mengkonsultasikan kepada orang tuanya. Atau anak tadi yang mengambil makanan temannya, si Abdul ngambil makanan temannya, dia butuh kekuasaan, penguasaan, dia ingin diakui, ya, bahwa saya yang paling ditakuti oleh anak tersebut. Nah, Jagerna butuh pengakuan. Ya, atau anak yang selama ini minder, tidak pernah mau maju ke depan, nilai-nilainya juga nggak terlalu, motivasi belajarnya juga kurang. Mungkin ketika kita coba kamu ke depan sini, ya sering dipanggil. Nah, anak itu lama-kelamaan, oh saya diakui sebagai murid di kelas 6, ya merasa diakui. Jadi semuanya murid itu harus kecolek ke guru, ya. Jangan ada satu yang tidak tercolek, meskipun kita mengajar banyak siswa, ya. Kemudian yang keempatnya, kebebasan. Anak menginginkan kebebasan, makanya ketika belajar kita sebagai guru jangan sungkan untuk melakukan permainan. Misalkan 15 menit sekali tepuk tangan, tepuk prok, ya, nyanyi-nyanyi, atau mungkin menari dulu sebentar 15 menit sekali. Kenapa? Konsentrasi anak di atas 10 menit dia buyar, warwin. Makanya kita fokuskan lagi, yuk kita ini lagi, ya 15 menit sekali mencapainya. Ya, berkala lah kita lakukan, ajak dia bermain. Ya, Pak, permainannya nggak ada ini di materi, nggak usah kita terpaku terus dengan materi yang ada di buku. Permainan apa saja, ya, yuk sama anak-anak. Ya, kadang-kadang mungkin guru malu untuk melakukan permainan, malu era kabudah, ya itu sering saya rasakan gitu. Hayang kieu tapi nak jaga image kabudah, ya. Padahal ya kita ke anak ya ajak mereka bermain, karena kodrat anak adalah bermain. Kalau laki-laki itu bermain sampai usianya 18 tahun. Pemikirannya itu main-main terus. Jadi orang bobogohan belajar mau kurang 13 tahun. Kenapa? Mereka cuma main-main. Kenapa? Karena memang laki-laki pemikirannya adalah bermain. Ya, atau bahkan ada yang sampai lebih dari itu masih kayaknya pikirannya main. Ya. Iya, pemikirannya main terus. Ya, ada orang yang sudah 17 tahun mulai kayaknya cocokan, misalkan masih beli mainan. Itu saya. Ya, sampai 18 tahun, 19 tahun masih beli
mainan, dipajang-pajangin. Ya. Nah, kenapa? Ya memang butuh kebebasan anak juga. Makanya di sekolah itu di kelas harus menciptakan ruang bebas bagi anak. Entah itu di belakang, entah itu di depan, harus menciptakan ruang bebas. Kenapa? Karena anak punya gaya belajar berbeda-beda. Ada gaya belajarnya audio, mendengarkan saja, mukanya ke sana, ya, tapi dia telinganya ngedengerin. Ada yang gaya belajarnya visual, harus melihat. Contohnya mana? Ya, kudu praktek begitu teh. Ya, diperlihatkan caranya. Bebek, tuh bisa bebek menyeritakan bebek dulu kan bebek kemana? Gambar, nah, ya minimal tuh kudu mau bebek ke 12. Ya, ada yang kinestetik. Kinestetik itu anak yang tidak mau diam belajarnya. Ya, dia belajar butuh jalan. Ya, kita harus maklumi ternyata anak yang seperti itu. Ya, maklumi anak berjalan berarti mungkin dia senang belajar sebetulnya ketika dia berjalan. Konsentrasinya jalan ketika dia tadi konsentrasinya baru bisa berjalan. Lihat. Jadi penting juga buku juga kan semuanya. Jadi dilihat tuh. Jadi kita berikan kebebasan kepada anaknya di ruang kelas, sesekali main. Nah, permainan orai-oraian di kelas kan tidak ada materi orai-oraian. Ya nggak apa-apa kan orai suka imam terus semua orai, ya. Ya apa aja permainan, entah itu lempar bola saja, ya. Walaupun permainannya mungkin tidak berarti, ya hanya sekedar supaya anak tertawa doang. Boleh dilanjut? Nah, kesenangan juga ini sama seperti tadi, ya, permainan, ya. Kebebasan, anak butuh kebebasan tadi, butuh kesenangan. Anak yang ngambil makanan tadi, ya, si Abdul ngambil makanan temannya, dia merasa senang puas ketika melihat temannya menangis, ya, ada kesenangan, ya. Jadi tadi ada yang tertukar antara kebebasan dan kesenangan. Berikan ruang bebas, biarkan anak tadi yang bebas, ya, saya revisi, bebas memilih, ya. Bukan berarti bebas dikasih kebebasan sebebas-bebasnya, guru tetap mengarahkan. Gambar apa? Bebas mungkin. Coba gambarkan hewan. Ada anak yang tidak bisa gambar hewan berkaki 4 kelinci. Ya, ini jago menggambar kebona. Ya, biarkan saja. Ya, dia gambar. Nggak usah dipaksakan harus gambar ini semuanya. Biarkan berimajinasi, kebebasan, kesenangan tadi. Setiap hari anak main di kelas, main apa saja, mungkin gurunya bercerita, anaknya tertawa, itu juga kan main, ya. Lanjut, ya. Jadi kesimpulan dari sini adalah setiap orang ini berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Bila tidak memenuhi kebutuhan hidupnya, maka mereka akan melanggar peraturan, ya. Seperti ada kelas 3 iseng kepada temannya, itu kan karena dia butuh kasih sayang ternyata kan. Setelah kita identifikasi, nggak usah kita marah-marahin, panggil, pelan-pelan lakukan restitusi. Nah, sini, ya, dan lain-lainnya. Jadi mereka yang berbuat negatif pasti akan melakukan hal-hal yang melanggar peraturan atau yang tidak sesuai dengan nilai-nilai. Lanjut. Di sini ada video harusnya. Oke. Selanjutnya adalah tentang sekarang yang buruknya tadi yang mau terus, ya. 5 posisi kontrol. Kita ada di mana? Penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, ataukah manajer? Penghukum yang tadi anak salah sedikit dihukum, ya. Pemberi rasa bersalah, anak sudah sadar dia punya salah, kita ngerasa tidak puas guru gitu, ya. Kayak ibu daki sedang ngerasa salah, kayak mau puas, ya mungkin ya bahasanya ingin memuas, ya. Kemudian ada teman, pemantau dan manajer. Kita kupas satu persatunya, mudah-mudahan sebelum jam 12 selesai. Lanjut. Penghukum, seorang penghukum ini dia dominan menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Hukuman itu kan bisa fisik itu tindakan, verbal itu dengan ucapan. Misal dengan sering berkata seperti ini,
Ayo, patuhi saya. Atau awas kamu kalau tidak ngerjain PR. Awas kamu kalau tidak nulis. Awas kalau kamu jalan-jalan. Ancam, si budak diancam. Ya, ini jangan dilakukan oleh kita. Atau, ih kamu mah ngesian teh salah deui. Ya. Terus itu saja. Udah dipapagah ge. Setiap hari ini dipapagahan gitu deh. Jadi tenurak. Kalau kata orang Sunda tenurak cerina. Mau ngerak. Kenapa? Karena kita berada pada penghukum. Anak hanya akan merasa kesal doang, dendam karena guruna. Ya. Kemudian selalu saja pasti yang terakhir selesai. Ada anak yang lambat. Kamu nulis tepang pandelina wae. Lihat teman-temannya udah pulang tuh. Ya. Berarti kita juga diuji kan, sebetulnya kesabaran kita yang sedang diuji di sana. Ada, betul. Di semua kelas ada. Ya. Kesabaran. Ya, betul. Membuat rasa bersalah. Contoh kalimatnya, ibu kecewa sekali sama kamu. Ya, kamu mah sudah dikasih tahu berkali-kali. Ya. Nadanya ini lebih halus daripada yang penghukum. Kalau penghukum bentak-bentak. Ya. Suaranya nadanya tinggi, ini pelan tapi ini menyakitkan kata-katanya. Ya, mungkin kalau saya ada di posisi ini, kebanyakan saya menyadari, ya, kadang-kadang kebanyakan topiknya, ya, pelan-pelan ngomong tapi nusuk ke hati anak itu, ya, membuat anak merasa ya seperti ini digambarkannya, ya, terkurung ya anak, tidak ada kreativitas, tidak ada percaya diri, sudah saja dia di dalam sini seperti orang terkurung, ya, merasa anak itu tidak ada harganya, ya. Tidak ada harganya hidup juga, ya. Mengecewakan apa? Karena sudah merasa mengecewakan orang lain, ya. Itu hindari mungkin, ya. Kita sama-sama kita hindari yang penghukum, yang membuat rasa bersalah. Bahkan mungkin sebagai orang tua kita melakukan itu kepada anak sendiri, ya, kepada anak sendiri, ya. Kamu mau kesini pengen pipis, misalnya, ini bisa di rumah, mungkin. Atau ya ke anak ngomong yang menyakitkan sebetulnya ke anak, pelan, ya, tidak terasa diucapkan. Kemudian lanjut yang ketiga, sebagai teman. Tadi yang ke satu berarti menghancurkan karakter anak, yang kedua sama menghancurkan karakter anak. Ini yang ketiga, guru pada posisi teman, ya. Misal anak tidak mau mengerjakan tugas, ayo atuh dikerjakan tugasnya, tolongin bapak, ya. Nanti kalau kamu nggak ngerjain tugas kamu nggak dapet nilai, bapak bingung nanti gimana ngasih nilainya. Itu dia. Iya. Ya, dikemarin nilainya kalau kamu jarang masuk sekolah. Itu berperan sebagai teman, meminta kerjasama dari anak, ya. Coba ingat tidak, bapak mau udah bantu kamu, ya, kamu masih gini. Ya, itu juga sebagai teman. Dampaknya bagus atau tidak? Dampaknya lebih baik dibandingkan dari yang menghukum ataupun rasa bersalah. Tapi ini akan membuat anak ketergantungan sama guru, ya, tidak mandiri. Contoh misalkan ada Bu Rosita baik kepada anak-anak kelas 1. Suatu hari Bu Rosita tidak masuk. Tuh anak recet kelas 1 ketika Bu Rosita tidak masuk. Ketika diajarkan oleh guru yang lain, tidak sedisiplin ketika ada Bu Yosnya. Kenapa? Artinya selama ini gurunya memposisikan dirinya sebagai teman. Ketika temannya tidak ada, ya anak si cariak, ya. Dilanjut posisi yang keempat, pemantau. Dia guru ini hanya sebagai pemantau, mengingatkan kepada anak, kamu terlambat, lupa dengan apa peraturannya, ya, cuma diingetin seperti itu, ya. Memantau, ngasihnya konsekuensi dan sanksi. Lanjut, ya, lanjut yang kelima. Nah, ini adalah posisi yang terbaik mungkin, yang dicita-citakan oleh semua guru, ya, semua guru dan semua orang tua. Dan memang posisi ini kitanya harus komitmen, ya, bisa tidak nih kita seperti ini.
memang agak sulit. Jadi manajer itu lebih kepada memvalidasi tindakan. Ini anak berbuat salah, kita panggil, divalidasi, ya, dikasih arahan pelan-pelan, biarkan anak menemukan sendiri solusinya. Dilanjut, manajer kita simak, chat videonya. Kita coba perhatikan ini. Contoh seperti apa? Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada
mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah itu tadi ya, 5 posisi kontrol guru. Mungkin Bapak dan Ibu sudah bisa membedakannya. Sudah ya, bisa membedakan mana yang penghukum seperti apa, pembuat rasa bersalah seperti apa, yang mungkin tinggal menerapkannya yang susah. Karena butuh komitmen dari diri kita juga sebetulnya untuk menerapkannya. Nah di sini ini kita lewati, kita langsung ke materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah segitiga restitusi ini adalah proses dialog ya, yang tadi ditampilkan terakhir tentang posisi manajer itu sudah menerapkan segitiga restitusi. Jadi ketika anak melakukan sesuatu hal yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan keyakinan, maka guru ini bisa menerapkan segitiga restitusi. Apa saja? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi, ketika anak berbuat sesuatu hal yang tidak sesuai, yang pertama harus guru lakukan adalah stabilkan dulu identitasnya. Ya, mungkin ketika dia tadi dipanggil dia berbuat salah, dia diejek juga oleh temannya, dilaporkan oleh temannya kepada guru. Nah, guru harus stabilkan identitas dia. Identitas dia itu sebagai manusia tadi, stabilkan. Jangan sampai dia kemudian merasa menjadi orang yang gagal, menjadi orang yang suka membuat kecewa. Distabilkan dulu identitasnya. Setelah itu divalidasi tindakan yang salah. Ya, biarkan dia menyebutkan kesalahannya apa. Tadi kesalahan kamu apa nak? Ya, biarkan dia menjelaskan. Biarkan dia menjelaskan penyebabnya. Ya, jangan tiba-tiba kita hukum, kita hati. Biarkan dia jelasin dulu alasannya. Bisa jadi alasannya justru karena orang lain yang membuat dia jadi bertindak seperti itu. Kemudian tanyakan keyakinan kelasnya. Kita sudah buat nanti keyakinan kelas di sekolah kita yang disepakati. Nah, keyakinan itu tanyakan kepada siswa, keyakinan apa yang sudah kamu langgar, ya, validasi tindakan semuanya. Itu dari segitiga restitusi. Jadi restitusi ini tujuannya adalah menciptakan kondisi bagi murid yang untuk memperbaiki kesalahan mereka. Biarkan mereka memperbaiki kesalahannya dan kita anak biarkan menemukan solusinya, atau mungkin kita bantu menemukan solusinya. Jangan kita anak kasih marah-marah tapi kita nggak kasih solusi supaya dia tidak mengulangi kesalahannya. Nah, gimana caranya supaya tidak terulang kesalahannya itu? Oh. Udah apa ya? Dilanjut ya. Tadi stabilkan identitas ya. Stabilkan identitas ini dengan cara kita ya berbuat salah itu wajar ya. Apa-apa kamu berbuat salah, karena tidak ada orang yang sempurna. Atau bahkan kamu misalkan ada anak yang mendorong teman, bapak pun pernah seperti itu waktu dulu mendorong teman bapak ya, punya salah tuh, dia membawa salahnya sendiri. Tapi kita stabilkan identitas supaya dia tumbuh percaya diri ya. Lanjut, yang kedua tadi
validasi ya. Kalimat yang digunakan adalah kamu seharusnya dapat melakukan hal yang lebih baik lagi. Tapi kamu tidak melakukannya, atau kita tanyakan kenapa alasan kamu melakukan itu, biarkan dia jelaskan ya. Kemudian bagaimana dia melakukan lebih baik lagi untuk besok. Kapan mau kamu ubah, kapan kamu mau mulai memperbaiki diri, dan seterusnya. Lanjut. Menanyakan keyakinannya tadi, nilai apa yang sudah ada di sekolah, terus dia langgar, dia tidak sesuai ya. Tanyakan yang ideal itu seperti apa yang kamu rasakan, nanti sebaiknya harus seperti apa, baru diberikan solusinya. Kalau kita tidak buat keyakinan kelas, ya tadi kita tidak akan bisa tidak bisa menerapkan segitiga restitusi. Keyakinan kelasnya saja tidak ada, gimana mau menanyakan keyakinan kelasnya? Karena kuncinya adalah di sini. Tanyain keyakinan kelasnya apa yang ada di kelasnya. Dilanjut. Nah, ini ciri-ciri dari restitusi. Tadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Mau apa dia, solusinya seperti apa. Kemudian menuntun anak untuk melihat ke dalam diri dan lain sebagainya. Ini bisa Bapak Ibu baca karena ini sudah tadi di slide-slide awal. Lanjut. Nah, contoh video restitusi. Di sini ada salah satu contohnya. Saya coba saya. Wah, kuota. Wifi-nya kurang bagus. Oke, sebentar ya. Dari desa sebelah ini, kenapa hari ini dia di dalam sekolah istilah ini bisa berpanggil ke sini? Saya tidur
bahwa sikap ini membawa kebaikan dan benefit bagi kita. Artinya yang harus diingat sekali bahwa sistem akan berbuat kebaikan dan memberikan kebermanfaatan. Nah, Mas, kira-kira apa yang akan Dimas lakukan ke depannya supaya Dimas tidak lagi datang terlambat di sekolah, supaya datangnya tepat waktu? Iya, dan ada sekali amalan yang akan Dimas lakukan. Itu sangat bagus ya. Nah, tinggal Dimas berkomitmen untuk melakukannya. Yaitu tadi Dimas akan berencana tidurnya lebih awal, ya, jangan lagi begadang, ya tentu akan kesiangan. Itu sekolah pun akan ngantuk, gitu ya. Kemudian pasang alarmnya, pasang alarmnya. Satu saja ditampilkannya. Nah itu tadi tentang materi terakhir, restitusi segitiga. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, ya biarkan anak itu menemui kita atau kita yang memanggilnya, kita tanyakan apa yang menjadi kesalahannya, apa penyebab kesalahannya, dan berikan solusinya seperti apa ke depannya agar dia tidak mengulangi lagi kesalahannya. Dengan begitu karakter anak akan menjadi lebih kuat dan percaya diri. Tidak lagi anak akan merasa gagal yang berdampak pada mungkin malas datang ke sekolah akhirnya. Meskipun tadi ya dipahami, tapi mungkin diterapkannya yang cukup menantang, cukup sulit karena butuh komitmen dari gurunya juga. Bisa tidak? Apalagi kalau misalkan anak berbuat salahnya barengan, banyakan, ya dengan kesalahan yang berbeda-beda. Tentu kita juga harus bisa sabar menghadapi semuanya. Mungkin itu saja materi tentang budaya positif di lingkungan sekolah yang mudah-mudahan harapannya adalah ini bisa kita terapkan kemudian, ya diterapkan dari hal-hal yang kecil dulu saja, dimulai dari diri kita, kemudian kita bersama-sama berkolaborasi, ya. Bapak dan Ibu di sini tidak bekerja sendiri, kita adalah tim. Makanya saya selalu siap bersedia kalau diminta atau kalau ditanya. Kalau sedang tidak tidur sekali, ya insya Allah akan dijawab siapapun itu dan apapun itu, ya. Karena saya pun selalu meminta bantuan kepada ibu guru, khususnya mungkin guru kelas 5 dan Panurjen yang sering direpotin oleh saya, ya. Itu saja mungkin. Atau dari yang lain, Bapak dan Ibu mau menanggapi atau ada pertanyaan atau cukup sudah? Silahkan. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi, sudah dipahami ya materinya ya. Mudah-mudahan kita bisa nerapinnya istiqomah bersama-sama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu semuanya dan juga rekan-rekan sudah bersedia mengikuti kegiatan ini, walaupun mungkin harapannya jam 11 ternyata melenceng sedikit saja. Ya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan ataupun ketidakpahaman saya dari keseluruhan materi ini. Diucapkan terima kasih. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Dimas, siswa kelas 6. Saya telah mempraktikkan skenario segitiga restitusi. Saya merasa senang karena dengan segitiga restitusi sebagai murid saya merasa dihargai dan dimotivasi untuk lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Nurjen SPDI. Saya adalah guru kelas 3 SDN Gunung Bunder 02 dan guru PJOK kelas 1 sampai dengan kelas 6. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nurdian Syah Fajar sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bogor dari sekolah kami atas diseminasi budaya positif yang telah diberikan. Materi tentang budaya positif yang telah dipaparkan sangat bermanfaat bagi kami, para dewan guru, serta kami sangat mendukung agar budaya positif ini dapat kami terapkan di SDN Gunung Bunder 02. Melalui diseminasi budaya positif tersebut, kami dapat mengetahui bagaimana budaya positif tersebut dapat kami terapkan di sekolah. Selain itu juga kami memahami tentang peran guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer, serta bagaimana mengimplementasikan restitusi segitiga terhadap siswa. Semoga kami dapat menerapkannya dengan baik di lingkungan SDN Gunung Bunder 02. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.